Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Setelah Bekerja. Hari ini kita akan menjelajahi kisah inspiratif dari seorang tokoh teladan yang hidup di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah kisah Uwais Al-Qarni, seorang pemuda dari Yaman yang penuh dengan keteladanan dan pengorbanan. Uwais Al-Qarni lahir di Qarn, sebuah desa di Yaman. Sejak kecil, ia dikenal sebagai anak yang taat dan berbakti kepada ibunya yang sakit-sakitan. Meskipun hidup dalam kemiskinan, Uwais tumbuh menjadi pemuda yang kuat dan pekerja keras. Sejak kecil, Uwais sudah menunjukkan sifat-sifat mulia yang membuatnya istimewa. Bayangkan, di usia yang masih sangat muda, ia sudah harus mengemban tanggung jawab besar untuk merawat ibunya yang sakit dan mencari nafkah. Uwais Al-Qarni tumbuh dalam lingkungan yang sederhana di pedalaman Yaman. Ia hidup berdua dengan ibunya yang menderita kelumpuhan dan kebutaan. Ayahnya telah lama meninggal dunia, sehingga Uwais menjadi satu-satunya tulang punggung keluarga. Meskipun hidup dalam kesulitan, Uwais tidak pernah mengeluh dan selalu bersyukur atas apa yang dimilikinya. Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, Uwais bekerja sebagai penggembala domba milik orang lain. Pekerjaan ini memungkinkannya untuk tetap dekat dengan rumah sehingga bisa merawat ibunya. Di sela-sela pekerjaannya, Uwais selalu menyempatkan diri untuk beribadah dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Uwais Al-Qarni dikenal sebagai sosok yang sangat sederhana dan zuhud. Ia tidak tertarik dengan kemewahan duniawi dan lebih memilih untuk hidup dalam kesederhanaan. Pakaiannya sangat sederhana, bahkan konon hanya memiliki satu jubah yang selalu dipakainya. Makanannya pun sangat sederhana, seringkali hanya memakan dedaunan dan roti kering. Meskipun hidup dalam kemiskinan, Uwais Al-Qarni memiliki kekayaan batin yang luar biasa. Ia dikenal sebagai sosok yang sangat dermawan dan selalu berusaha membantu orang lain yang lebih membutuhkan. Jika ada kelebihan dari hasil kerjanya, ia tidak segan untuk membagikannya kepada tetangga yang kesusahan. Keimanan dan ketakwaan Uwais Al-Qarni tumbuh sejak usia muda. Ia mendengar tentang ajaran Islam dari para sahabat Nabi yang berdakwah di Yaman. Sejak saat itu, Uwais memeluk Islam dengan sepenuh hati dan berusaha menjalankan ajaran agama dengan sebaik-baiknya. Suatu hari, hati Uwais terbakar semangat untuk bertemu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun, ia tak bisa meninggalkan ibunya yang sakit untuk pergi ke Madinah. Uwais memutuskan untuk tetap berbakti kepada ibunya, meskipun keinginannya untuk bertemu Rasulullah sangat besar. Salah satu aspek yang paling menonjol dari kehidupan Uwais Al-Qarni adalah baktinya yang luar biasa kepada ibunya. Ibunya yang lumpuh dan buta membutuhkan perawatan intensif, dan Uwais dengan tulus dan sabar merawatnya setiap hari. Ia rela mengorbankan banyak hal, termasuk kesempatan untuk bertemu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam demi merawat ibunya. Uwais Al-Qarni selalu mengutamakan kebutuhan ibunya di atas kebutuhannya sendiri. Ia akan memastikan ibunya makan terlebih dahulu sebelum ia makan. Jika makanan yang tersedia hanya cukup untuk satu orang, Uwais akan memberikannya kepada ibunya dan memilih untuk berpuasa. Ia juga selalu memastikan ibunya nyaman dan bersih, memandikan, dan mengganti pakaiannya secara teratur. Disinilah letak keteladanan Uwais yang luar biasa. Di tengah hasrat yang begitu besar untuk bertemu Rasulullah, ia memilih untuk mengutamakan ibunya. Ini adalah keputusan yang sangat sulit, tapi Uwais melakukannya dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Ibu Uwais semakin hari semakin lemah. Suatu hari, Ibu Uwais menyampaikan keinginannya untuk pergi haji ke Makkah. Meskipun tahu bahwa perjalanan tersebut sangat sulit dan berbahaya, Uwais tidak menolak keinginan ibunya. Ia mulai mempersiapkan diri secara fisik untuk bisa menggendong ibunya sepanjang perjalanan dari Yaman ke Makkah. Untuk melatih kekuatan fisiknya, Uwais membeli seekor anak sapi dan setiap hari menggendongnya naik turun gunung.
Ia melakukan ini selama berbulan-bulan hingga tubuhnya cukup kuat untuk menggendong ibunya. Setelah merasa siap, Uwais pun memulai perjalanan panjang menuju Makkah dengan menggendong ibunya di punggungnya. Perjalanan tersebut tentu saja sangat berat. Namun, Uwais tidak pernah mengeluh atau menyerah. Ia terus berjalan, menggendong ibunya melewati gurun pasir yang panas dan berbatu. Akhirnya, setelah perjalanan yang sangat panjang, mereka tiba di Makkah. Perjalanan ini sangat melelahkan dan penuh tantangan. Tetapi Uwais melakukannya dengan penuh cinta dan pengabdian. Bayangkan Uwais menggendong ibunya dari Yaman ke Mekah. Ini bukan perjalanan yang pendek atau mudah. Tapi Uwais melakukannya dengan penuh cinta dan pengorbanan, menunjukkan betapa besar bakti seorang anak kepada ibunya. Di Makkah, Uwais membantu ibunya melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Ia juga membantunya melakukan sa'i antara Bukit Syafa dan Marwah. Setelah menunaikan ibadah haji, Uwais berharap bisa langsung menuju Madinah untuk bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun, ibu Uwais memintanya untuk segera pulang ke Yaman. Dengan berat hati, Uwais mematuhi permintaan ibunya dan kembali ke Yaman tanpa bertemu Rasulullah. Di sini kita melihat, meskipun Uwais sudah begitu dekat dengan impiannya, ia tetap memilih untuk patuh kepada ibunya. Ini adalah salah satu contoh keteladanan yang luar biasa dari Uwais Al-Qarni. Meskipun Uwais Al-Qarni sangat ingin bertemu dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ia tidak pernah memiliki kesempatan untuk melakukannya karena kesibukannya merawat ibunya. Namun, suatu hari, ibunya memberikan izin kepada Uwais untuk pergi ke Madinah dan menemui Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan hati yang penuh kegembiraan, Uwais memulai perjalanannya ke Madinah. Perjalanan dari Yaman ke Madinah bukanlah perjalanan yang mudah pada masa itu. Uwais harus menempuh jarak yang sangat jauh, melewati gurun pasir yang panas dan berbahaya. Namun, keinginannya yang kuat untuk bertemu dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam membuatnya tetap bersemangat. Setelah perjalanan yang panjang dan melelahkan, Uwais akhirnya tiba di Madinah. Dengan penuh harapan, ia mendatangi rumah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun, takdir berkata lain. Ketika Uwais tiba di rumah Nabi, ternyata beliau sedang tidak ada di tempat. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berada dalam suatu perjalanan atau peperangan. Uwais bertemu dengan istri Nabi, Aisyah radhiyallahu anha, yang menyambutnya dengan ramah. Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan bahwa Nabi sedang tidak ada di Madinah dan tidak diketahui kapan akan kembali. Uwais merasa sangat kecewa, namun ia teringat pesan ibunya untuk segera kembali setelah bertemu dengan Nabi. Meskipun sangat ingin menunggu kepulangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Uwais memutuskan untuk mematuhi pesan ibunya. Dengan berat hati, ia berpamitan kepada Aisyah radhiyallahu anha dan memulai perjalanan pulang ke Yaman. Uwais kembali ke kampung halamannya tanpa pernah bertemu langsung dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat ia cintai. Perjalanan Uwais ke Madinah ini menunjukkan betapa besarnya kecintaannya kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun, pada saat yang sama juga menunjukkan betapa kuatnya baktinya kepada sang ibu. Meskipun sangat ingin bertemu Nabi, Uwais tetap memprioritaskan pesan dan keinginan ibunya. Meskipun Uwais Al-Qarni tidak pernah bertemu langsung dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, namun keistimewaannya diketahui dan diakui oleh Nabi. Setelah kembali ke Madinah, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diberitahu oleh Aisyah radhiyallahu anha tentang kedatangan seorang pemuda dari Yaman yang mencarinya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menceritakan tentang Uwais Al-Qarni kepada para sahabatnya. Beliau bersabda, sesungguhnya sebaik-baik tabi'in adalah seorang laki-laki yang dipanggil Uwais. Ia memiliki seorang ibu dan pernah menderita penyakit belang. Mintalah kepadanya agar ia memohonkan ampunan untuk kalian. HR Muslim. Dalam riwayat lain, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda,
akan datang kepada kalian Uwais bin Amir bersama rombongan penduduk Yaman dari suku Murad, kemudian dari Qarn. Ia menderita penyakit kusta lalu sembuh kecuali sebesar dirham. Ia memiliki seorang ibu yang sangat ia taati. Jika ia bersumpah atas nama Allah, maka Allah akan mengabulkan sumpahnya. Jika salah seorang dari kalian bisa memintanya untuk memohonkan ampunan, maka lakukanlah. Hadis riwayat Muslim. Pujian Nabi Muhammad SAW ini menunjukkan betapa tingginya derajat Uwais Al-Qarni di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun tidak pernah bertemu langsung dengan Nabi, Uwais mendapatkan pengakuan dan pujian yang luar biasa. Hal ini tentu berkaitan erat dengan ketaatannya dalam beribadah dan baktinya yang luar biasa kepada ibunya. Nabi Muhammad SAW juga menyebutkan bahwa Uwais Al-Qarni adalah penghuni langit, bukan penghuni bumi. Ini menunjukkan betapa tingginya derajat spiritual Uwais, hingga ia lebih dikenal di kalangan para malaikat daripada di kalangan manusia. Keistimewaan ini tentu tidak didapatkan dengan mudah, melainkan melalui ketaatan, kesabaran, dan pengorbanan yang luar biasa. Setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pergi mencari Uwais di Yaman. Mereka menemui Uwais dan memintanya untuk memohonkan ampunan bagi mereka. Meskipun Uwais Al-Qarni tidak pernah bertemu langsung dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, namun ia akhirnya bertemu dengan beberapa sahabat utama Nabi. Pertemuan ini terjadi beberapa tahun setelah wafatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tepatnya pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang telah mendengar tentang Uwais Al-Qarni dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mencari kehadirannya setiap kali ada rombongan dari Yaman yang datang ke Madinah. Suatu hari, ketika sebuah rombongan dari Yaman tiba, Umar bertanya apakah ada seseorang bernama Uwais di antara mereka. Ketika akhirnya menemukan Uwais, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bersama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mendatanginya. Mereka meminta Uwais untuk memperlihatkan telapak tangannya, dan benar saja, mereka menemukan tanda putih yang telah disebutkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu kemudian meminta Uwais untuk mendoakan mereka. Awalnya Uwais menolak, merasa tidak pantas untuk mendoakan para sahabat utama Nabi. Ia bahkan mengatakan bahwa seharusnya dia yang meminta doa kepada mereka. Namun, atas desakan Umar dan Ali, akhirnya Uwais bersedia mendoakan mereka. Setelah itu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menawarkan bantuan dan jaminan hidup kepada Uwais. Namun, Uwais dengan rendah hati menolak tawaran tersebut. Ia berkata, "Hamba mohon agar hari ini saja hamba dikenal orang. Untuk hari-hari selanjutnya, biarlah hamba yang fakir ini tidak dikenal orang lagi." Pertemuan ini menunjukkan betapa tingginya derajat Uwais Al-Qarni hingga para sahabat utama Nabi pun meminta doanya. Namun, di sisi lain juga menunjukkan kerendahan hati dan kezuhudan Uwais yang lebih memilih untuk hidup sederhana dan tidak dikenal. Betapa rendah hatinya Uwais meskipun Khalifah Umar dan Ali datang untuk meminta ampunan darinya. Ini menunjukkan betapa besar keikhlasan dan kerendahan hati yang dimilikinya. Uwais Al-Qarni menghabiskan sisa hidupnya dengan penuh kesederhanaan dan ketakwaan. Ia dikenal sebagai orang yang sangat zuhud, meninggalkan segala kenikmatan dunia demi mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Uwais wafat dalam kesederhanaan, tetapi namanya tetap harum dan dikenang hingga kini. Tidak banyak informasi yang pasti mengenai wafatnya Uwais Al-Qarni. Namun, beberapa riwayat menyebutkan bahwa kematiannya diiringi dengan kejadian-kejadian luar biasa yang menunjukkan keistimewaannya. Menurut beberapa riwayat, ketika Uwais Al-Qarni wafat, tiba-tiba muncul orang-orang yang tidak dikenal oleh penduduk setempat. Orang-orang ini datang dalam jumlah yang sangat banyak untuk mengurus jenazah Uwais. Mereka
mereka berebut untuk memandikan, mengkafani, dan mensalatkan jenazahnya. Penduduk setempat merasa heran, karena selama hidupnya Uwais dikenal sebagai orang yang sangat sederhana dan tidak memiliki banyak teman atau kenalan. Mereka bertanya-tanya, siapakah gerangan orang-orang yang datang ini? Setelah proses pemakaman selesai, orang-orang asing tersebut menghilang secara misterius. Banyak yang kemudian meyakini bahwa mereka adalah para malaikat yang dikirim Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengurus jenazah Uwais Al-Qarni. Kejadian ini semakin menegaskan keistimewaan Uwais Al-Qarni. Meskipun selama hidupnya ia tidak dikenal luas oleh manusia, namun ia sangat dikenal dan dihormati di alam malakut, alam malaikat. Makam Uwais Al-Qarni konon berada di daerah Ar-Raqqah, Suriah. Hingga saat ini, makamnya masih sering diziarahi oleh umat Islam dari berbagai penjuru dunia. Banyak yang datang untuk mengambil pelajaran dan berkah dari kisah hidupnya yang penuh inspirasi. Uwais mengajarkan kita banyak hal tentang keteladanan, pengorbanan, dan keikhlasan. Meskipun hidup dalam kesederhanaan, ia meninggalkan warisan yang sangat berharga bagi kita semua.